Selamat datang di channel Zimar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Bab 336, Jalan Panjang sebagai Penggarap. Kamu adalah adik laki-lakiku, kenapa aku tidak tahu? Tapi tentu saja, itu hanya karena aku memiliki pemikiran yang sama denganmu di masa lalu. Pangeran Lin San memandang Pangeran Lin Yan saat kesadaran menghantamnya. Benar, ketika orang tua mereka masih hidup, wajar jika Pangeran Lin Yan memiliki pola pikir yang sama dengannya. Orang tua mereka sangat kuat. Dengan mereka di sekitar, jelas bahwa Pangeran Lin Yan selalu merasa terlindungi dan tidak pernah terlalu penting baginya untuk menjadi lebih kuat. Dia juga bukan orang yang mendapat kesempatan untuk menjadi kaisar. Tetapi ketika mereka jatuh, jelas bahwa Pangeran Lin Yan harus memikul beban itu sendiri. Baru pada saat itulah dia menyadari bahwa dia harus lebih kuat. Penggarap, tidak peduli seberapa kuat mereka, tetaplah manusia. Mereka bisa mati. Pangeran Lin San selalu dilindungi oleh Pangeran Lin Yan dan juga Pangeran Lin Xian. Dia memang belajar untuk menjadi kuat tetapi dia tidak pernah memprioritaskannya karena dia memiliki dua saudara laki-laki yang akan melindunginya. Tapi setelah pertarungan ini, dia merasa pemikiran seperti itu bodoh. Jika dia tidak cukup kuat, dia tidak akan bisa melindungi dirinya sendiri. Saudara-saudaranya tidak bisa selalu ada untuk melindunginya. Dia tidak bisa hanya fokus untuk mendapatkan skill yang kuat seperti Eyes of Truth sambil mengabaikan aspek yang lain. Dia tidak akan bisa bertahan hidup seperti itu. Dia harus menjadi lebih kuat, cukup kuat sehingga tidak ada yang bisa menghalangi jalannya dan mencegahnya melakukan apa yang diinginkannya. Terima kasih, kakak. Pangeran Lin San tersenyum. Pangeran Lin Yan mengangguk dan duduk sekali lagi. Dia memandang Lin Xiao, yang masih tidur sembarangan dan menggelengkan kepalanya. Di luar dugaannya bahwa adik bungsunya akan menjadi orang yang menerima warisan kaisar. Dan dari penampilannya, Lin Xiao memang masih pemuda yang kekanak-kanakan. Dia baru berusia 18 tahun. Tidak butuh waktu lama sebelum Lin Xiao bangun. Dia masih merasa hatinya sakit dan Lin Hu langsung memarahinya seperti tidak ada hari esok. Sialan kamu, Lin Xiao. Berapa kali aku perlu mengingatkanmu bahwa kamu tidak cukup kuat untuk menggunakan kata-kata kuno seperti itu. Aku tahu kamu menggunakan kata-kata naga tapi konsepnya sama. Kamu sudah mencapai batasmu dengan membantu Xia Ye dan juga menjaga danau sialan itu. Jika kamu berani mencoba aksi ini lagi, aku akan memanggang otakmu dan memakannya. Bisakah kamu memanggang otakku? Kamu juga akan mati seperti itu. Lin Xiao mencibir. Sialan, bukan itu intinya. Lin Xiao tertawa kering dan mengangguk. Ketika dia melihat Putri Lan Yihua, dia tidak dapat menahan diri dan menggunakan pilihan terakhir ini. Itu adalah satu-satunya metode yang dapat dia pikirkan yang dapat meningkatkan kekuatannya dalam waktu singkat. Melihat tangannya sendiri, Lin Xiao menggertakkan giginya. Dia masih belum cukup kuat. Kamu sudah bangun. Apakah kamu baik-baik saja? Pangeran Lin Yan bertanya. Ah ya, aku tidak terluka sama sekali. Lin Xiao melompat dan menyeringai. Tentu saja, dengan teknik danau bergizi beroperasi dengan kekuatan maksimum di tubuhnya, akan menjadi keajaiban jika dia akhirnya mati karena luka fisik. Pangeran Lin San mengalihkan pandangannya ke Lin Xiao, merasa bingung. Lukamu sudah sembuh dari beberapa waktu yang lalu. Tapi kenapa kamu baru bangun sekarang? Tentu saja, itu karena aku perlu istirahat. Enyahlah. Lin Xiao tertawa. Dia menatap saudara kembarnya dan mengangkat bahu. Saya tidak benar-benar terluka secara fisik karena luka tersebut sebagian besar berasal dari penggunaan energi mental yang berlebihan. Energi mental. Pangeran Lin San mengedipkan matanya dan menoleh untuk melihat yang lain. Hu Fei tampak tercengang. Dia memelototi Lin Xiao. Omong kosong. Kenapa kamu tahu bagaimana menggunakan energi mental ketika kamu masih di tahap pembentukan yayasan? Bahkan ketika aku mencapai tahap inti emas, aku hanya memiliki firasat dasar tentang energi mental. Itu karena aku jenius. Jenius. Aku lebih suka percaya seekor ayam bisa terbang daripada kamu jenius. Sialan, apa aku tidak bisa dipercaya? Beletak.
Hentikan kalian berdua. Pangeran Linian menahan keinginan untuk memukuli mereka untuk selamanya. Bukan tidak mungkin untuk merasakan energi mental ketika Anda berada di yayasan pendirian, tetapi hanya beberapa orang yang bisa melakukannya. Selain itu, penggunaan kata-kata naga dan kata-kata kuno semuanya mengandalkan energi mental, jadi keturunan yang lahir dengan kekuatan kuno semuanya memiliki bakat energi mental yang lebih tinggi. Hu Fei tampak terluka. Dia telah bekerja di bawah guru besarnya begitu lama, namun dia masih tidak dapat merasakan energi mental itu. Sekarang saudara angkatnya mengatakan kepadanya bahwa mereka semua memiliki bakat yang lebih tinggi darinya. Bagaimana dia bisa menerima ini? Ah! Terus Anda. Aku bisa menggunakannya dalam jumlah terbatas. San memiliki bakat yang lebih tinggi dariku karena Eyes of Truth juga lebih mengandalkan energi mental. Energi mentalnya saat ini mungkin yang tertinggi di antara kita semua di sini, meskipun dia masih belum tahu apa yang dia gunakan, adalah energi mental, Pangeran Linian menjelaskan dengan tenang. Pangeran Linsan tertegun ketika mendengar itu. Dia sudah menggunakannya dan dia tidak tahu. Sepertinya dia benar-benar harus mengevaluasi kembali kekuatannya sekali lagi. Lin Xiao mendengarkan dengan penuh minat. Ini adalah pertama kalinya dia mengerti bahwa ada lebih dari satu jenis energi di dunia ini. Selain Qi, dia hanya mendengar tentang kekuatan naga dan juga kekuatan kuno, tetapi dia tidak pernah jelas tentang bentuk atau kegunaannya. Itu tidak adil. Kamu sudah memiliki bakat tinggi untuk menempa senjata. Beri yang lain kesempatan untuk bakat yang lebih tinggi juga. Sialan, kamu tidak perlu bakat tinggi. Lin Xiao melirik ke belakang dan melihat Putri Lan Yihua bergerak. Dia dengan cepat pindah ke sisinya dan mengulurkan tangannya untuk membantunya berdiri. Bab 337, Jalan Panjang sebagai Penggarap 2. Tubuh Putri Lan Yihua menegang sesaat sebelum dia menyadari siapa orang yang membantunya. Karena insting, dia hampir menghajar orang yang berani mendekatinya hingga babak belur. Apa kamu baik-baik saja? Lin Xiao bertanya. Ya, Putri Lan Yihua mengangguk. Dia menyipitkan matanya. Lei Xingyi itu. Dia tidak sadarkan diri dan skill demonik pupet telah ditiadakan. Dia mungkin bisa segera bangun. Putri Lan Yihua mengangguk dan duduk. Memeriksa tubuhnya, dia menyadari bahwa beberapa bagian lukanya sudah sembuh. Dia melirik Lin Xiao karena dia hanya tahu dia yang mungkin bisa melakukan ini. Lin Xiao menyeringai. Saya hanya memasukkan beberapa Qi saya untuk membantu Anda sembuh lebih cepat. Kamu harus lebih fokus pada lukamu. Putri Lan Yihua mengerutkan alisnya. Tapi melihat Lin Xiao, dia sepertinya tidak terluka sedikit pun. Jangan khawatir, aku sehat seperti banteng. Untuk beberapa alasan, Putri Lan Yihua mulai membayangkan seekor banteng dengan kepala Lin Xiao. Dia dengan cepat mengangkat tangannya untuk menutupi mulutnya saat dia mencoba menahan tawanya. Lin Xiao bingung. Apakah saya mengatakan sesuatu yang salah? Pangeran Linsan menganalisis kata-kata yang digunakan Lin Xiao saat wajahnya berubah aneh. Dia kemudian melihat ke sisi lain. Dia mungkin membayangkanmu dengan bentuk banteng. Lin Xiao. Hu Fei juga menahan tawanya ketika dia mendengar apa yang dikatakan Pangeran Linsan. Untuk beberapa alasan, gambar itu cukup lucu, terutama jika dia memikirkan Lin Xiao. Setelah bermain-main untuk beberapa waktu lagi, Xia Ye juga bangun. Dia tidak terluka parah dan Lin Xiao membantu merawat lukanya. Dengan Qi yang penuh dengan elemen danau, tidak sulit bagi Lin Xiao untuk menyembuhkan orang lain. Apakah kita akan menunggu dia bangun? Lin Xiao bertanya. Pangeran Lin Yan mengangguk. Pei Chuan sudah keluar. Tidak sulit membayangkan apa yang mungkin dia katakan kepada tetua lain di luar tentang hal-hal yang terjadi di sini. Daripada membiarkan Hu Fei bodoh itu menjelaskan, lebih baik membiarkan Lei Xingyi menjadi satu-satunya untuk melakukannya. Apakah dia akan melakukannya? Pangeran Lin San ragu. Meskipun dia dikendalikan oleh boneka iblis, dia dulunya adalah sahabat Mu Xiaoya yang telah tinggal bersama orang itu untuk waktu yang lama. Apakah mungkin baginya untuk membantu mereka ketika itu terjadi? Dia akan. Mengapa kamu begitu yakin? Karena dia tidak ingin digunakan oleh orang lain. Pangeran Lin Yan memandang yang lain dengan senyum tipis.
Dia yakin akan hal ini karena dia tahu betul bahwa tidak mungkin bagi Lei Xingyi untuk melawan kendali boneka iblis saat itu jika dia tidak memiliki kemauan yang kuat. Berkat dia melawan kontrol itu, masih mungkin bagi mereka untuk mengalahkannya pada akhirnya. Padahal, kekuatannya cukup rendah dan sulit bagi seseorang untuk menyadari bahwa dia bertarung melawan kedua belah pihak. Oh, aku akan membantunya pulih dari lukanya terlebih dahulu. Lin Xiao mengulurkan tangannya dan meletakkannya di punggung Lei Xingyi. Ini akan sangat membantunya untuk dapat menguasai keterampilan menyembuhkan orang lain. Hu Fei mengedipkan matanya. Kamu tahu, kamu juga bisa mendaftar untuk menjadi penyembuh dengan keterampilan seperti itu. Sungguh sia-sia membiarkannya membusuk di tempat seperti ini. Membusuk, Pangeran Lin Yan menyipitkan matanya. Maksudku, sia-sia untuk tidak membiarkan kemampuannya diketahui oleh orang lain. Sialan, jangan mencoba untuk memukulku lagi. Pangeran Lin Yan mendengus saat dia melihat Hu Fei yang melarikan diri. Tentu saja, itu adalah hal yang mulia untuk dapat menyembuhkan orang lain tetapi dengan identitas Lin Xiao saat ini, itu hanya akan bekerja sebaliknya. Mustahil bagi orang lain untuk tidak ingin dia mati karena mereka tidak ingin menyaksikan kebangkitan kerajaan matahari. Mereka semua beristirahat dan memulihkan ki mereka sepenuhnya. Setelah beberapa waktu, Lei Xingyi bangun dan melihat sekeliling. Tatapannya tertuju pada kelompok di depannya sebelum dia menggertakkan giginya. Dia bisa merasakan bahwa lukanya sudah sembuh. Tapi yayasannya, itu akan membutuhkan lebih banyak penyembuhan dan penyembuhan biasa tidak akan berhasil. Dia berdiri dan menangkupkan tinjunya sebagai salam. Terima kasih banyak telah membantu saya pulih. Kami hanya melakukan apa yang diperlukan untuk kelangsungan hidup kami sendiri. Pangeran Lin Yan melambaikan tangannya dan menatap Lei Xingyi. Sekarang, apa yang kamu rencanakan? Apa yang aku rencanakan? Lei Xingyi mengulangi pertanyaannya dan mengalihkan pandangannya ke seberang lapangan sebelum beristirahat di tubuh Mu Xiaoya. Tatapannya menjadi gelap karena dia bisa mengingat setiap hal yang terjadi di masa lalu. Kemarahan mendidih di dalam hatinya. Aku akan mengatakan yang sebenarnya, Lei Xingyi meludah dengan dingin dan mengeluarkan batu roh sebelum menggunakannya untuk memulihkan ki-nya. Butuh beberapa waktu tetapi dia tampaknya tidak peduli sedikit pun bahwa ada orang lain yang mengawasinya. Tubuh Mu Xiaoya masih ada dan terlihat sama seperti sebelumnya. Tubuhnya menjadi hitam dan mengeluarkan semacam asap hitam, jenis yang hanya bisa dipancarkan oleh tubuh para pembudidaya setan setelah kematian mereka. Itu adalah tanda korosi atau kerusakan atau apapun yang dikatakan orang yang terjadi di dalam tubuh kultivator. Cukup dengan menunjukkan tubuhnya akan lebih dari cukup untuk memberitahu orang lain bahwa dia adalah seorang kultivator setan. Yang lain saling memandang dan mengangguk. Itu akan menjadi hasil yang baik. Pangeran Lin Yan melirik Hu Fei. Kami akan meminjam namamu untuk sementara waktu. Hu Fei hampir memuntahkan darah ketika dia mendengar apa yang diminta Pangeran Lin Yan darinya. Dia memelototi pihak lain dengan kesal. Bab 338, Drama dibuka. Hu Fei hampir memuntahkan darah ketika dia mendengar apa yang diminta Pangeran Lin Yan darinya. Dia memelototi pihak lain dengan kesal. Sialan kau, tidak bisakah kau memikirkan hal lain untuk dilakukan selain menggunakanku sebagai tamengmu? Kamu sampul terbaik dan aku datang ke sini karena undangan yang kamu kirimkan kepadaku. Pangeran Lin Yan tidak ragu untuk menggunakan poin ini. Hu Fei memutar matanya dan melambaikan tangannya. Dia tahu bahwa tidak mungkin baginya untuk mencoba bernegosiasi dengan Pangeran Lin Yan ketika yang terakhir telah memutuskan tentang apa yang dia rencanakan. Bagaimana dengan yang lain? Katakan saja mereka beruntung bisa selamat karena kamu pengecut. Sialan. Siapa pengecut itu? Hu Fei benar-benar ingin mencekik Pangeran Lin Yan di sini, sekarang juga. Pria muda ini sangat menyebalkan. Putri Lan Yihua mengedipkan matanya saat melihat interaksi mereka. Tatapannya kemudian mendarat ke Lin Xiao. Kurasa aku tahu dari siapa kamu meniru. Iya, kamu sangat mirip dengan kakak laki-lakimu. Lin Xiao, dia lebih tak tahu malu dariku, oke. Pangeran Lin San hampir tidak bisa menahan tawa ketika mendengar apa yang dikatakan Putri Lan Yihua. Memang benar Pangeran Lin Yan mungkin kedinginan setiap hari, tetapi ketika dia bersama teman-temannya,
dia akan menjadi hangat dan juga suka bercanda. Selain itu, ia sering memanfaatkan situasi tersebut untuk keuntungannya. Di satu sisi, dia mirip dengan Lin Xiao atau sebaliknya. Dapat dikatakan bahwa bahkan Pangeran Lin San tidak mirip dengannya seperti Lin Xiao dalam hal ini. Faktanya, dia juga jarang melihat sisi Pangeran Lin Yan ini karena pihak lain sering berada jauh dari rumah dan tidak sering terlihat. Apakah aku begitu mirip? Lin Xiao merasakan wajahnya menjadi gelap saat dia menoleh untuk melihat Pangeran Lin San dan Xia Ye. Pangeran Lin San tidak ragu dan mengangguk. Xia Ye tampak ragu sejenak sebelum dia mengangguk dengan hati-hati. Lin Xiao, sial. Lin Hu sudah tertawa terbahak-bahak di dalam kepala Lin Xiao. Tampaknya tidak akan ada pertanyaan tentang hubungan Lin Xiao dengan Lin bersaudara pada saat ini jika mereka mirip satu sama lain seperti ini. Lin Xiao segera memutuskan hubungan komunikasinya dengan naga menyebalkan itu agar dia tidak mendengar tawa itu. Kita harus pergi. Pangeran Lin Yan memperhatikan bahwa yang lain masih bercanda dan menggelengkan kepalanya. Iya. Hanya setelah mereka mendengarnya, mereka mengubah pola pikir mereka dan menjadi lebih serius. Melihat ke satu sisi, mereka dapat melihat bahwa Lei Xingyi telah selesai dengan pemulihan ki-nya. Lei Xingyi melihat mayat Mu Xiaoya saat tatapannya menjadi dingin. Bahkan jika itu hanya mayat dan bukan lagi manusia, jelas bahwa kebencian yang dimiliki Lei Xingyi sangat dalam. Dia mengulurkan tangannya dan meraih pakaian Mu Xiaoya di lehernya. Dia tidak ingin menyentuh wanita itu lagi. Beberapa hari yang lalu, mereka berdua adalah sahabat yang sering menghabiskan waktu bersama dan bahkan tidak ingin meninggalkan sisi satu sama lain. Tapi sekarang, jelas bahwa dia bahkan tidak tahan membayangkan tinggal di area yang sama dengan Mu Xiaoya lagi. Memikirkan apa yang telah terjadi membuatnya jijik sampai ke intinya. Aku yang memimpin, kata Lei Xingyi dengan dingin. Hu Fei mengangkat tangannya dan jika mengatakan bahwa Lei Xingyi bisa pergi lebih dulu jika dia mau. Dia tidak akan berjuang untuk masalah ini. Huff. Berjalan keluar dari wilayah rahasia, Lei Xingyi berdiri dengan bangga. Saat dia melewati penghalang, dia bisa melihat banyak orang melihat ke arahnya. Pei Chuan juga ada di sana dan dia tampak seperti diam-diam bahagia atas kemalangannya. Kemalangan. Dia akan membuat mereka melihat siapa yang akan jatuh kali ini. Lei Xingyi, jelaskan apa yang terjadi di dalam. Seorang pria parubaya berteriak dan menunjuk ke arahnya. Lei Xingyi tenang. Dia menarik anak laki-laki Mu Xiaoya, yang masih membusuk dengan aura hitam di sekitarnya ke depan. Gedebuk. Apakah itu cukup untuk penjelasan? Lei Xingyi bertanya dengan suara dingin. Itu. Kerumunan melihat mayat Mu Xiaoya dengan tak percaya. Mereka semua akrab dengan Mu Xiaoya dan hampir semua orang mengenal gadis manis yang juga sangat sakti itu. Bahkan, mereka selalu menganggapnya sebagai gadis yang baik dan manis. Tapi mayat di depan mereka. Aura hitam itu sangat jelas bagi mereka. Itu adalah tanda pembudidaya setan. Mustahil. Itu tidak mungkin. Bagaimana mungkin gadis manis seperti itu bisa menjadi kultivator setan? Banyak orang berteriak namun kebenaran terbentang di depan mereka. Banyak dari mereka menoleh untuk melihat ayah Mu Xiaoya, yang juga berdiri di sana. Wajahnya gelap ketika dia melihat mayat putrinya. Aura hitam. Brengsek. Dengan bukti yang disajikan di depan semua orang, jelas bahwa tidak mungkin bagi mereka untuk menyangkal hal tersebut. Wajahnya pucat saat melihat Lei Xingyi yang dingin di hadapannya. Apa yang kamu inginkan? Ayah Mu Xiaoya bertanya dengan dingin. Lei Xingyi mencibir. Apakah kamu tahu bahwa tidak hanya putrimu yang berlatih kultivasi iblis dan menjadi penggarap iblis, dia juga menggunakan boneka iblis untuk mengendalikanku. Boneka iblis. Semua orang melihat Lei Xingyi dengan ekspresi terkejut. Mereka tidak percaya bahwa akan ada kasus seseorang menggunakan boneka iblis di depan mereka dan itu akan terjadi pada generasi yang lebih muda. Kamu, jangan bicara omong kosong. Kamu tidak punya bukti bahwa... Bukti, apakah kamu membicarakan ini? Bab 339, Performa yang bagus. Lei Xingyi merentangkan tangannya dan mengeluarkan beberapa helai benang. Itu adalah utas yang digunakan Mu Xiaoya di masa lalu untuk mulai mengendalikannya. Dia menemukan beberapa dari mereka dan berhasil menyimpannya.
Jika kamu mencoba menggunakannya, tidakkah kamu dapat mengenali Ki putrimu di dalam utas? Lei Xingyi bertanya sekali lagi dengan nada dingin. Pria itu tidak bisa berkata apa-apa lagi. Dia melihat ke arah mereka dengan lidah terikat dan sangat ingin merebut benang itu untuk dirinya sendiri. Kalau saja dia bisa menghancurkan bukti, akan mudah untuk mengatakan bahwa itu tidak lebih dari Lei Xingyi menjebak mereka. Kamu hanya menggertak. Kamu telah tinggal bersama Mu Xiaoya untuk waktu yang lama. Bagaimana kami bisa yakin bahwa kamu tidak mengatakan itu untuk kenyamananmu sendiri? Teriak seorang pria parubaya. Lei Xingyi menatap pria itu dengan dingin. Tentu saja, aku punya saksi mata. Desir. Pintu Secret Region terbuka dan beberapa sosok lainnya berjalan keluar. Hu Fei melihat kerumunan dan bersiul dengan malas sementara Pangeran Lin Yan mengikuti di sampingnya dengan ekspresi tenang. Di belakang mereka ada Putri Lan Yihua, Lin Xiao, Pangeran Lin San, dan Xia Ye. Ekspresi Pei Chuan berubah saat dia melihat Hu Fei. Mustahil. Hu Fei melirik Pei Chuan. Ah, jadi kamu di sini, kamu bajingan Pei Chuan. Berkolaborasi dengan Mu Xiaoya dan Sang Guan untuk membunuhku, kamu benar-benar punya banyak nyali. Pei Chuan tertegun. Omong kosong. Apa yang kamu bicarakan? Aku tidak. Omong kosong apa? Jika bukan karena aku berhasil mematahkan kendali boneka iblis, kita berdua akan mati. Bahkan dengan bantuan saudara Yan, itu masih merupakan pertarungan yang tidak adil. Lei Xingyi telah mengubah ceritanya. Bukan kamu. Apa? Kamu masih ingin membantah ketika aku melihat dengan jelas bahwa kamu berkolaborasi dengan Mu Xiaoya? Apakah kamu ingin aku menunjukkan rekaman selama tahap ketiga ketika kamu semua berbicara tentang bagaimana kamu ingin membunuh Hu Fei untuk mengambil harta karun yang dia dapatkan selama kunjungannya ke daerah rahasia? Lei Xingyi bertanya dengan agresif. Pei Chuan sangat terkejut. Dia secara alami tahu bahwa dia berbicara dengan Mu Xiaoya dan Sang Guan sebelum mereka menyerang Hu Fei dan yang lainnya. Karena mereka adalah 4 penggarap inti emas tahap 2, dia percaya bahwa mereka akan menang. Tapi kenyataannya tidak begitu indah. Tidak mungkin kamu bisa merekam percakapan itu. Kamu sudah dikendalikan oleh Mu Xiaoya dengan iblis. Pei Chuan hampir mengatakan semuanya. Wajahnya menjadi pucat ketika dia melihat para tetua melihat ke arahnya. Dia kacau. Lei Xingyi mencibir. Dia sudah lama tahu bahwa Pei Chuan bukanlah orang baik yang tahu bagaimana menyimpan rahasia. Faktanya, dia adalah salah satu yang paling bungkam. Hanya dengan memberikan tekanan yang cukup akan lebih dari cukup baginya untuk mengatakan yang sebenarnya. Dia melirik Hu Fei. Terima kasih atas bantuanmu untuk melawan Demonic Cultivator. Ketika ada waktu, aku akan mengunjungimu. Hu Fei melambaikan tangannya. Tidak apa-apa, karena mereka juga mengincarku. Bukankah wajar bagiku untuk membantu? Lei Xingyi tidak melanjutkan pembicaraan dan berjalan ke kelompoknya sendiri. Dia menatap yang lain dengan dingin. Aku yakin kamu mengerti akibat dari Demonic Puppet. Dalam waktu seminggu, aku akan datang dengan yang lain ke rumahmu. Sebaiknya kamu bersiap-siap, tetuamu. Tetuamu, ayahmu Xiaoya, sudah hampir kehilangan akal sehatnya ketika dia melihat bagaimana Lei Xingyi bertindak dan cara dia melakukan segalanya. Sangat sombong, sangat mendominasi. Dia benar-benar ingin membalik meja. Jika bukan karena dia mengerti bahwa boneka iblis akan menghancurkan fondasi boneka itu, dia mungkin akan kehilangan kendali. Lei Xingyi adalah seorang jenius yang langka, namun dia mengungkapkan kondisinya sendiri kepada orang banyak. Jelas bahwa halo si jenius tidak akan setinggi itu lagi. Penampilan yang bagus. Hu Fei mengulurkan tangannya. Tapi sekarang aku tidak punya urusan lagi di sini, saatnya untuk pergi. Dia berjalan ke depan dan para tetua mencoba memikirkan metode untuk membuatnya tetap tinggal. Namun, mereka tidak berpikir bahwa ada sesuatu yang bisa mereka katakan kepadanya lagi. Kebenaran yang diungkapkan Pei Chuan telah memberitahu mereka banyak hal. Salah satunya adalah fakta bahwa Hu Fei berhasil mendapatkan beberapa keuntungan dan maju ke tahap inti emas 2 dan dia juga sangat kuat. Kisah yang dikatakan Pei Chuan dan kata-kata Lei Xingyi tidak cocok, jadi para tetua perlu penyelidikan untuk mengetahui kebenarannya. Namun, meminta Hu Fei untuk tetap tinggal sedikit.
Memikirkan Markis Hu mengunjungi mereka karena masalah ini terbukti membuat mereka sedikit pusing. Apa itu? Maukah Anda memberikan kisah pertarungan itu kepada kami? Salah satu tetua bertanya dengan hati-hati karena dia takut menyinggung Hu Fei. Mata Hu Fei menyipit. Dia tahu betul bahwa Lei Xingyi mampu membuat cerita sendiri tanpa bergantung padanya. Selain itu, jika ceritanya tidak cocok dengan Lei Xingyi, itu hanya akan menimbulkan lebih banyak masalah. Dia melambaikan tangannya. Tanyakan saja padanya apa yang terjadi. Mata Lei Xingyi berkilat saat dia menatap Hu Fei. Di masa lalu, dia selalu menganggap Hu Fei sebagai seseorang yang tidak kompeten karena betapa terkenalnya dia dengan reputasi itu. Tapi sekarang dia bertemu dengannya secara langsung dan melihat sebagian dari pertarungannya. Dia merasa bahwa dia lebih licik daripada apa yang dia keluarkan. Namun, masih ada celah dalam cerita mereka karena mereka dapat menggunakan pencarian jiwa untuk menyelidiki jiwa Pei Chuan secara langsung. Pada saat itu, mereka akan mengetahui bahwa Hu Fei memang sangat kuat. Bab 340, Markis Hu. Namun, masih ada celah dalam cerita mereka karena mereka dapat menggunakan pencarian jiwa untuk menyelidiki jiwa Pei Chuan secara langsung. Pada saat itu, mereka akan mengetahui bahwa Hu Fei memang sangat kuat. Padahal, Hu Fei tidak terganggu. Dia akan pergi dengan gurunya dalam waktu 1 bulan karena sudah waktunya baginya untuk berlatih di luar 4 kerajaan kecil ini. Bahkan jika mereka tahu dia memiliki beberapa rahasia, itu tidak lagi penting dalam waktu dekat. Adapun pertarungan langsung dengan Mu Xiaoya, mereka perlu mencari jiwa Lei Xingyi untuk itu, tetapi dia hanya bisa memberikannya kepada Pangeran Lin Yan. Lagi pula, itu juga merupakan kebenaran bahwa orang yang bertarung melawan Mu Xiaoya bukanlah dia atau dia. Para tetua itu tidak akan bisa berbuat apa-apa. Ayo pergi. Hu Fei melambaikan tangannya dan mereka berjalan agak jauh sebelum dia mengaktifkan perangkat teleportasinya. Desir. Terlepas dari frustrasi para tetua di sana, mereka tidak berani melakukan apapun selain menyaksikan Hu Fei menghilang bersama teman-temannya. Kami kembali, kata-kata Hu Fei berhenti di tengah karena dia bisa merasakan semacam tekanan yang menindas. Dia menelan ludahnya dan memandang yang lain. Aku akan kembali. Swoosh. Menonton Hu Fei bergegas keluar, Lin Xiao bingung. Mengapa dia berlari ke arah yang berlawanan? Arah berlawanan. Pangeran Lin Yan menoleh ke belakang saat bibirnya meringkuk membentuk seringai. Seperti yang dia duga, Hu Fei masih seorang pengecut di depan ayahnya yang menindas. Yah, itu hal yang baik baginya. Melihat ke sisi lain ruangan, mereka melihat seorang pria parubaya berjalan masuk. Dia tampak seperti berada di tengah perenungan tetapi tatapan kuat yang dia miliki mencegah orang lain berpaling darinya. Para pelayan tidak berani mengangkat kepala mereka dan tubuh mereka gemetar hanya karena dia berjalan di dekat mereka. Pangeran Lin Yan menangkupkan tangannya. Markis Hu. Pria parubaya, Markis Hu, mengangkat kepalanya dan menatap Pangeran Lin Yan. Tatapannya semakin dalam. Putraku menyusahkanmu sekali lagi, Pangeran Yan. Bukan begitu, aku juga yang meminta bantuannya. Pangeran Lin Yan tetap tenang. Namun, Lin Xiao dan yang lainnya secara alami dapat merasakan kekuatan menindas yang datang dari Markis Hu. Itu jauh lebih banyak daripada pembudidaya lain yang pernah mereka temui sebelumnya. Tidak, itu mengingatkan Lin Xiao pada saat dia bertemu dengan Ye Jian dan pria misterius yang berada di hutan. Apakah Markis Hu benar-benar seseorang di Golden Core Stage 3? Dia bukan satu-satunya yang berpikir seperti itu karena Lin Xiao memperhatikan bahwa Putri Lan Yihua juga menatap sang markis dalam-dalam. Di masa lalu, dia telah melihatnya dari jauh tetapi tekanan yang dia berikan tidak pernah sebesar ini. Ayahnya juga berada di Golden Core Stage 3, jadi tentu saja dia mengetahui perasaan ini dengan sangat baik. Seolah-olah dia menghadapi seorang kultivator yang jauh di atas tahap inti emas 3. Seseorang yang telah melangkah ke tengah atau bahkan tingkat tinggi tahap inti emas. Tetapi, bukankah tidak mungkin bagi seseorang untuk melakukan terobosan ke Golden Core Stage 4 di tempat ini? Markis Hu menurunkan pandangannya dan melihat ke arah Putri Lan Yihua. Muridnya menunjukkan keterkejutan. Aku tidak pernah berharap putri kecil itu keluar untuk bermain. Dia tahu
Lin Xiao langsung waspada. Bahkan ketika mereka bertemu Hu Fei sebelumnya, pria itu tidak berhasil mengenali identitas asli Putri Lan Yihua. Dia menerima identitas palsunya tanpa banyak bertanya karena Pangeran Lin Yan. Tapi pria ini bisa melihat melalui kedok Putri Lan Yihua hanya dengan tatapan. Putri Lan Yihua menarik napas dalam-dalam dan membuka kerudungnya. Wajahnya yang cantik dan mempesona bisa terlihat dengan jelas. Bahkan dengan poni menutupi kulitnya, ketika dia melihat ke atas, kulitnya yang putih masih bisa meruntuhkan kota. Sudah lama, Markis Hu. Ia itu, Markis Hu mengangguk, jelas tidak berharap melihat Putri Lan Yihua di grup ini. Bahkan jika dia sudah tahu tentang penampilan mereka sejak putranya dekat dengan Pangeran Lin Yan, dia tidak akan pernah bermimpi melihat Putri Lan Yihua dalam kelompok mereka. Matanya tertuju pada Lin Xiao saat dia bisa melihat jarak antara dia dan Putri Lan Yihua adalah yang terpendek. Jelas bahwa mereka berdua harus dekat satu sama lain. Menjadi orang yang berhati-hati, Putri Lan Yihua tidak akan dekat dengan siapapun dalam situasi normal. Putri Lan Yihua menatap Markis Hu. Tolong rahasiakan ini dari ayahku. Tentu saja. Dia setuju begitu saja. Lin Xiao masih tertegun tapi Putri Lan Yihua sudah menutupi wajahnya dengan kerudungnya sekali lagi. Sepertinya dia juga berhati-hati saat berhadapan dengan Markis Hu. Pangeran Lin Yan menunggu dan menunjuk ke arah di mana Hu Fei pergi. Saya masih membutuhkan bantuan dari putra Anda untuk memenuhi janjinya membuat senjata. Apakah Anda keberatan jika saya meminjamnya untuk beberapa waktu? Lin Xiao melirik Xia Ye dan yang terakhir mengangguk. Tampaknya Xia Ye juga berhasil menemukan logam mulia dari elemen gelap saat dia berada di wilayah rahasia tadi. Karena itu masalahnya, semuanya baik untuk mereka. Berpikir bahwa dia akhirnya akan memiliki senjata khusus membuat Lin Xiao sedikit bersemangat. Markis Hu tertawa kecil. Untuk seseorang dengan perawakannya, menurutmu apakah anakku akan mampu menempa senjata yang cukup kuat? Murid Pangeran Lin Yan mengerut saat dia melihat ke arah Markis Hu dengan hati-hati. Markis Hu, apa kamu menyarankan itu? Tuannya akan datang besok. Minta dia menempa senjata untuk anak muda itu. Bersambung. Nantikan bab selanjutnya bosku.